Sebelumnya perkenalkan, saya Mila dari kelas akuntansi E angkatan 2019, salah satu pengurus Himajoyo 2020. Nah, di sini saya sebagai moderator untuk menuju jalannya acara sharing session bersama Mawapres pada siang hari ini. Sebelumnya nih, kan adik-adik Maba ini masih belum tahu nih apa Mawapres itu. Nah, Mawapres ialah istilah dari mahasiswa berprestasi. Nah, di sini di kakak yang ada di sebelah kiri saya dan kanan saya ini adalah sebagai Mawapres dari sekian banyaknya mahasiswa-mahasiswi yang ada di prodi S1 Akuntansi. Sebelum acara ini dimulai, perkenalan dulu nih Kak ya, biar adik-adik Maba ini kenal dengan kakak. Monggo Kak, dari sebelah kiri saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hendrik Susilo. Saya dari kelas akuntansi E angkatan 2018, asal dari Pamekasan. Nah, saya sendiri perkenalkan, nama saya Farhan Nafiaresi dari asal Bangkalan dari angkatan 2017. Ya, perkenalkan nama saya Adrianto. Saya dari Jombang, saya dari akuntansi kelas A angkatan 2017. Nah, di sini saya akan tanya Kak, langsung saja ya. Menjadi Mawapres ini kan tentu hal yang nggak sulit ya Kak. Apalagi sembari Kakak ini mengikuti ekstrakurikuler atau organisasi yang lainnya. Nah, gimana sih tips dan trik Kakak ini untuk memanage waktu yang dengan baik? Ya, silakan Kak. Kalau dari saya sendiri, cara memanage waktunya itu antara kegiatan yang ada, kan ini saya di bidang non akademik ya. Mulai dari bidang di kerjaannya main game latihan itu sampai sama kegiatan di kampus itu dibedakan. Biasanya itu kalau turnamen adanya di weekend, tapi ada juga yang di hari-hari biasa. Nah, kalau yang di hari biasa itu biasanya ya kadang ngerelain salah satu, mau milih turnamen apa milih kampus. Kalau kakaknya? Kalau menurut saya manajemen waktu itu yang namanya prioritas. Nah, prioritas. Nah, untuk prioritas mana yang akan saya prioritaskan terlebih dahulu? Prioritas tentang kegiatan dan juga prioritas waktu. Nah, misalkan prioritas waktu, misalkan waktu kita untuk kita jernih memikirkannya itu misalkan setelah maghrib. Nah, jadi kalau kita prioritas waktu setelah maghrib, jadi prioritas waktu setelah maghrib itu kita gunakan untuk prioritas kegiatan kita. Jadi kalau misalkan saya belajar ya, nah belajar untuk akademik kuliah akuntansi itu. Nah, jadi saya sebisa mungkin untuk memberikan waktu saya untuk belajar akuntansi itu pada waktu yang saya prioritaskan, jadi setelah maghrib ini. Nah, untuk organisasi ataupun kalau saya dari bidang LKTI kan ya, nah untuk membuat karya atau organisasi itu bisa ketika siang ataupun sore. Nah, mungkin setelah kegiatan sehari-hari, nah mungkin bisa diluangkan untuk membuat karya atau berorganisasi seperti itu dari saya. Langsung ke pertanyaan kedua ya Kak. Saat ini kan semakin banyak mahasiswa yang berbakat, otomatis pesaingnya kan semakin ketat ya. Nah, gimana tips dan trik Kak ini dalam mengembangkan kemampuan dan bakatnya? Monggo Kak. Oke. Tips dan trik untuk mengembangkan kemampuan dan bakat. Sebenarnya itu bakat dan kemampuan itu timbul karena yang pertama karena suka. Yang paling penting kalian suka pada bakat itu. Pada kayak kakak sendiri suka main game kan, akan kalau berarti pasti akan timbul bakat. Kakak juga suka nulis dan lain-lain, pasti akan timbul bakat gitu. Jadi kalau pertama cari kesukaan kalian dulu, bener-bener kalau cari kesukaan, habis itu gali kesukaan itu, cari potensi dari kesukaan itu. Habis itu biar apa ya, bermanfaat lah dari bakat itu. Kalian cari kayak momentum, kayak momen atau lomba-lomba gitu, bisa gitu. Jadi untuk mengembangkan sendiri, perbanyak latihan sebenarnya dan gali bakat kalian. Mau tanya Kak, kalau dari Kak Hendri sendiri itu kesukaannya itu apa? Sehingga menimbulkan kemampuan atau bakat? Nah, aku sendiri karena dari akademik sendiri lah. Akademik sendiri aku jujur untuk mata kuliah atau mata pelajaran lain-lain dari aku SD, SMP dan SMK, itu mata kuliah yang paling aku suka itu hitung. Berarti hitung. Kalau soal sejarah apapun lain, 11 aku tidak tahu sama sekali. Jadi aku lebih fokus ke hitung. Jadi dari itu aku mulai segala akuntansi itu SMK. Pas SMK itu aku kayak ini kok baru nemu aku ini
ini kok pas banget sama aku gitu. Jadi aku di situ aku mulai belajar. Itu awalnya aku pertama ngafalin karena dasar kan teori gitu kan. Ngafalin ternyata itu gak berguna, kalau gak berguna sedikit manfaatnya gitu lah. Ternyata sumber utama jadi kalian nyuka, bener-bener suka itu pasti akan lambat laun akan kayak punya keinginan untuk mempelajari lebih dalam lagi. Itu kayak cara aku lah gitu. Berarti Kak Hendri ini suka dengan akuntansi ya? Ya, selalu Sering ngikuti event-event lomba tentang akuntansi. Kalau event alhamdulillah sering. Dari event lomba akuntansi itu dimulai dari SMK sendiri, dari kelas 1, 2, 3 dan kuliah juga. Untuk SMP karena gak akuntansi cuma tahu akuntansi dasar kayak di pembukuan karena ada mata pelajaran kayak mata lokal itu cuma ya fokus untuk lomba itu masih ke matematika dan fisika. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya Kak, masih mengenai dengan lomba. Apa sih motivasi Kak ini sehingga terpikirkan untuk mengikuti lomba-lomba? Silakan Kak. Kalau dari saya sendiri sih awalnya ya iseng-iseng aja ikut lomba, karena kan bukan kayak diseriusin main game gitu. Ya cuman ada lomba, cuman pengen tahu ngasah skill aja dari tim-tim sendiri yang main sama timnya orang lain kayak gitu. Jadi ya iseng ikut, tiba-tiba ya gak taunya bisa juara. Nah dari juara keseringan juara, jadi itu sering ikut wakilin kampung, juga ada yang perwakilan kampung juga. Saya sendiri gitu. Emang lomba apa sih Kak kok sampai tim-tim gitu? Ya cuma main-main game biasa. Berarti di bidang non-akademik ya? Iya, bidang akademik. Kalau Aan? Untuk motivasi sendiri ya, sebenarnya kalau masalah kepenulisan pastinya pasti kita setelah menempuh kuliah pasti nanti hasil akhirnya akan membuat tulisan, yaitu skripsi. Nah motivasi saya juga sambil lalu saya belajar kuliah tentang mata kuliah, saya juga belajar tulisan untuk menunjang nanti pada waktu skripsi. Jadi istilahnya sambil belajar tulis sedikit-sedikit lah, nanti biar skripsinya itu nggak kaget. Itu juga motivasinya. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak. Masih mengenai terkait dengan lomba. Kan sebelum mengikuti lomba kan jelas ada info-info gitu kayak. Nah, cara mendapatkan info-info lomba tersebut itu gimana sih Kak caranya? Apakah direkom dari pihak jurusan, apakah dari inisiatif Kakak sendiri? Untuk info lomba sendiri biasanya saya mendapatkan dari Instagram ya. Pasti Instagram itu banyak sekali akun-akun tentang meng-share event-event lomba. Nah, dari akun Instagram itu, dari postingan Instagram itu saya pilih kira-kira mana yang sekiranya cocok sama ide yang akan saya gunakan. Nah, jadi misalkan ada, apalagi sekarang kan musimnya lomba online juga. Nah, pastinya banyak sekali event-event yang menunjukkan tema-tema yang secara saat ini. Nah, mungkin idenya saya apa, kemudian saya cocokkan dengan event mana yang sekiranya pantas. Nah, selain itu juga selain dari itu juga terkadang jurusan memberikan itu info. Nah ini ada lomba ini. Nah silakan bagi yang minat juga bisa itu dari itu jurusan juga. Nah selain itu juga dari grup WhatsApp. Nah grup WhatsApp itu saya pernah mengikuti 1 kali ikan ya. Nah itu ada alhamdulillah lolos finalis. Nah dari lolos finalis itu ada grup tersendiri, grup WhatsApp tersendiri dari beberapa kampus, dari beberapa universitas, dari beberapa orang yang berbeda yang masuk finalis tersebut. Nah setelah finalis itu grupnya tidak bubar, tapi saling meng-share kegiatan di kampusnya masing-masing. Jadi misalkan musuh saya waktu finalis itu menjadi panitia dan event acaranya itu, dan bisa saya dapatkan dari grup tersebut. Tapi pernah nggak sih Kak diajak teman gitu kalau di lomba-lomba? Pernah? Kalau diajak teman pastinya ya sering juga, karena dari teman juga. Maksudnya itu ini loh, kiranya ada yang cocok sama passion kamu, jadi ayo kita coba yang ini. Nah jadi itu, dari itu kita kolaborasi untuk membuat suatu karya, nantinya dipublikasikan di lomba tersebut. Kalau dari Kak Hendri sendiri? Kalau dari aku mengenai lomba tuh sama sebenarnya. Jadi info yang paling sering ada tuh di Instagram sendiri. Itu kalau aku biasanya nyarinya tuh di searching. Jadi kayak hashtag lomba akuntansi, itu biasanya aku cari hashtag lomba akuntansi atau olimpiade akuntansi gitu. Itu biasa langsung muncul. Itu kalau di Instagram.
Kadang Instagram juga ada beberapa hima yang langsung DM ke IG pribadi itu, kadang langsung DM mengenai info itu, menawarkan kalau hima tersebut mengadakan lomba gitu. Kadang juga ada rekom dari pihak jurusan, dan itu kalau rekom sih jarang sebenarnya, karena itu jurusan memilih-milih lah untuk yang diikutkan. Jadi kalau info-info dari Instagram lain kita ikut daftar, ikut minat, ikut aja gitu. Tapi kan nggak jarang nih Kak, kayak misal diikuti lomba tapi Kak ini niatnya nih nggak mau tapi dipaksa. Nah itu caranya Kak ini gimana biar memotivasi diri sendiri untuk ikut biar menang? Ya, untuk itu sebenarnya lomba itu pun sesuai passion kalian sendiri. Jadi ketika kalian udah ditunjuk atau diberi amanah untuk mengikuti lomba tersebut, otomatis orang lain juga percaya kepada kita, kepada skill kita. Jadi itulah sebenarnya, meskipun diri kita sendiri ragu dengan kemampuan diri sendiri. Jadi motivasi yang bisa membangkitkan itu apa? Alasan orang lain memilih kita itu pasti ada hal-hal yang lain yang kita tidak tahu. Jadi kita punya peluang buat punya alasan, punya kewajiban untuk mencari apa sih yang membuat orang lain itu menunjuk kita gitu. Jadi itu membuat salah satu motivasi saya untuk terus belajar untuk meningkatkan kemampuan itu. Kalau semisal ikut lomba nih Kak, kiat-kiat apa yang Kakak lakukan sehingga mengikuti lomba itu sampai jadi juara? Kalau dari Kak Farhan? Kalau dari saya sendiri sih, ya waktu main latihan, iya, pagi, siang, sore, malam. Kalau waktu senggang aja sih, kalau lagi kuliah kan nggak bisa. Tapi lebih dikoordinir lagi dari waktu latihan sama main biasa gitu, biar kayak fokus ke latihan ya, fokus ke teamworknya buat ke turnamennya. Jadi sama main biasa ya juga ngasah skill sendiri. Nggak takut nih Kak kuotanya habis kan? Itu kalau siang pagi sore main terus kan kuotanya tipis tuh. Nah ya itu kalau pakai kuota sih biasanya buat pas turnamen aja. Tapi kan kalau pas latihan itu sudah ada GH-nya, gaming house-nya gitu. Jadi di sana udah disediain mulai dari tempat tidur, makan, sama sinyal wifi yang juga ada, semua sudah disediain. Jadi nggak khawatir tuh cara pakai. Kalau dari Kak Aan ini kan mau pres di bidang akademik. Nah gimana nih kiat-kiatnya? Untuk kiat-kiat Belajar sendiri terus sih, ya pastinya belajar sama ya. Belajar mungkin di waktu-waktu sekarang itu bisa baca-baca kayak artikel-artikel, kemudian kiat-kiatnya juga untuk itu sering lebih aktif bertanya kepada kakak tingkat yang sudah berpengalaman juga. Nah jadi kakak tingkat itu juga penting untuk kita itu bisa memunculkan ide, karena menurut saya yang paling susah untuk membuat karya adalah memunculkan ide. Nah mungkin dari sharing-sharing bersama kakak tingkat itu juga bisa memunculkan ide. Nah sekiranya apakah ya kira-kira yang cocok ketika ada event temanya ini. Nah mungkin bisa sharing-sharing kepada kakak tingkat untuk bagaimana sih memunculkan ide dari tema yang akan kita tuju itu. Jadi selain membaca dan juga sharing-sharing itu ya lebih ke membuatnya sih. Jadi sering latihan juga. Gitu. Ya Kak. Nah pertanyaan yang terakhir nih Kak, bagaimana respon dari pihak jurusan ketika Kakak mengikuti lomba? Apakah dari pihak jurusan memfasilitasi atau gimana? Untuk pihak jurusan, karena gimana ya, kalau pihak jurusan sebenarnya sangat mendukung kalau di bidang akademik dalam lomba olimpiade akuntansi kan otomatis kayak kita jurusan akuntansi, otomatis kita jurusan paling tidaknya mendukung, karena itu setiap lomba itu biasanya penjurusan tuh akan mengadain kayak tim terus di tim itu diisi dosen-dosen yang akan membimbing kita gitu. Jadi kita di jor-joran lah, kayak dikasih materi-materi gitu secara bimbingan yang dikhususkan buat lomba-lomba itu. Jadi jurusan juga mendukung. Dari itu juga kayak share info dan kasih share info juga perusahaan ya. Apa jurusan juga mendukung sebenarnya kan, dengan share info otomatis terus jurusan juga mengajak kita gitu. Akan mendukung lah. Berarti cara mendukungnya mereka ini dari bimbingan juga, dan juga kadang support mereka juga banyak. Jadi mereka dampingin kita pas lomba itu dengan juga itu dukungan besar bagi kita. Kalau fasilitas berupa biaya pernah nggak sih Kak? Untuk biaya otomatis ada. Alhamdulillah selama ini ada di
dari awal kita sampai dari prelim sampai pasti dibiayai sama jurusan gitu. Kalau semisal ikut lomba di luar kota nih Kak, transportnya itu gimana? Kak sendiri yang nanggung apa dari pihak jurusan? Sebenarnya untuk biaya dari mulai penginapan, transport itu sudah ditanggung oleh Pihak jurusan. Jadi ketika kita mengajukan dana ke jurusan sesuai dengan proposal yang kita ajukan gitu. berarti harus ini mengajukan proposal. Ya, mengajukan proposal dana sehingga dana itu cair ke kita, baru kita gunakan buat lomba-lomba. Kalau dari Kak Farhan sendiri kan ini lombanya di bidang non akademik. Apakah dari pihak jurusan memfasilitasi juga tentang kuotanya apa gimana? Jurusan sih kalau di bidang akademik ya ada dukungan, cuman ya masih kurang kalau dari segi materi, cuman dukungan dari jurusan itu sudah ada. Tapi ya yang banyak dikeluhkan itu kalau di bidang non akademik seperti yang saya kemarin alami itu pas turnamen di Jakarta MCC itu kan bukan mewakili jurusan lagi. Nah, itu malah mewakili kampus. Nah, di situ itu anak-anak sempat buat proposal buat berangkat ke sana itu karena lomba dan itu udah invitation dari turnamen resmi game PUBG Mobile-nya. Nah, dari sana itu sebenarnya sudah dibiayai dari yang ada turnamen. Sudah biaya apartemen, pas berangkatnya pesawat semuanya dibiayai sampai pulang. Nah, cuman di sini kan anak-anak bawa nama kampus ya, mungkin kalau di bidang non akademik ya dari jurusan atau kampus masih kurang. Kalau dari Kak Aan sendiri? Ya, untuk perlombaan kayak LKTI sendiri jurusan sangat mendukung ya, jurusan sangat mendukung. Ketika kita kan ada beberapa tahapan dalam lomba karya tulis bunga itu, ada mengirimkan abstrak, kemudian mengirimkan paper sama dengan presentasi finalis. Nah, waktu pengiriman abstrak mungkin kita cari-cari info dulu ya, kemudian kita mengirim abstrak atau ringkasan dari full paper yang akan kita buat. Nah, ketika kita lolos abstrak itu kita bilang ke jurusan. Nah, kemudian jurusan sangat mendukung dan akan dilatih. Pastinya akan membutuhkan dosen pembimbing dalam pembuatan karya itu. Nah, pastinya akan membimbing kita untuk mengikuti lomba dan membuat karya. Dan apabila misalkan lolos ke tahap finalis, nah jurusan pasti akan membantu. Kayak seperti kemarin itu yang mau ke Bandung. Nah, itu dari jurusan membantu untuk bagaimana presentasi yang benar, presentasi karya yang baik, yang memukau untuk dilakukan di perlombaan finalisnya itu. Nah, banyak dosen-dosen juga memberikan arahan. Jadi nantinya kamu akan seperti ini. Nah, kita coba latihan bagaimana sikap kamu ketika presentasi. Nah, jurusan sangat mendukung dan juga sangat support kita untuk mengikuti perlombaan-perlombaan seperti itu. Berarti dari pihak jurusan ini sangat memfasilitasi ya Kak ya? Iya, sangat memfasilitasi. Baik segi pendanaan ataupun ketika kita latihan juga. Mungkin ada kesan-kesan untuk adik-adik lombanya Kak agar adik-adik lomba ini mengikuti jejak kakak-kakak yang hebat ini. Mulai dari Kak terserah Kak. Untuk pesan-pesan untuk adik-adik maba, selagi kita mampu, masih kita hasilkan karya terbaik dan jangan lupa untuk kuliahnya juga tetap diprioritaskan. Jadi selagi kita mampu kita belajar juga, ya, pastinya tidak akan ada yang sia-sia. Jadi kita tetap belajar dan juga tidak melupakan tugas kuliah. Kalau dari saya sendiri sih pesan buat adik-adik maba, kalau punya bakat atau kelebihan di bidang apapun, akademik maupun non akademik, lebih dikembangkan lagi, soalnya itu berpotensi buat membangun karakter diri sehingga bisa jadi membanggakan orang-orang di sekitar dan kampus yang sudah ada adik masuknya, apalagi jurusan akuntansi. Untuk dari saya sendiri hanya menambahkan lah, sebenarnya dari kakak ini udah banyak menambahkan kembangkan bakat itu udah disampaikan juga. Jadi paling banyak masalah itu karena mahasiswa itu cenderung takut untuk mengikuti suatu ajang atau perlombaan. Karena yang pertama takut kalah, takut kenapa ngecewain jadi pertama kalian harus berani memulai aja dulu. Berani memulai karena itu anggap sebagai pengalaman kalian meningkatkan kualitas diri kalian gitu. Jadi berani memulai untuk mengikuti lomba-lomba itu aja. Urusan kalah atau menang itu jadi kita masing-masing, udah ada yang ngatur. Penting usaha dan doa.
Oke, sudah acara sharing session bersama Mopers kali ini. Terima kasih untuk kakak-kakaknya atas motivasi dan juga waktunya untuk para adik-adik Maba ini. Semoga adik-adik Maba ini bisa mengikuti jejak-jejak kakak-kakak yang hebat ini. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.